Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Rizka Suci dan teman satu kelompok saya Muhammad Fajri ingin menjelaskan tentang jurnal perencanaan strategis dan perencanaan arsitektur enterprise. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Dari jurnal yang saya ambil dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Di sini abstraknya yaitu menjelaskan tentang sistem informasi dan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Karena penggunaan sistem informasi di dalam Dispernaker belum maksimal, menyebabkan data di Dispernaker tidak tersusun dengan baik. Melihat kondisi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan strategis yang dapat mendukung proses bisnis pada organisasi. Sedangkan perencanaan strategis sendiri merupakan proses bagaimana organisasi mencapai atau merealisasikan tujuannya. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dikarenakan sistem informasi dan teknologi yang akan terus berkembang, maka sebuah organisasi sangat memerlukan perencanaan strategis. Robin dan Coulter menyatakan bahwa perencanaan mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Menurut Tridoyo, sebuah organisasi membutuhkan tata kelola dalam melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang diterapkan. Dalam Dinas Perindustrian ini, sistem yang digunakan itu belum maksimal, sehingga menyebabkan data di Dispernaker tidak tersusun dengan baik. Dalam menjalankan proses organisasi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat, Dispernaker Kota Salatiga mempunyai beberapa permasalahan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang sistem informasi dan teknologi, dan sebagian besar sumber daya manusia yang ada belum memahami penggunaan teknologi. Kemudian, sistem informasi yang tersedia saat ini adalah sistem seleksi kemampuan dasar, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem absen fingerprint, dan sistem Devinfo Kerja Kemnaker. Sistem Devinfo Kerja Kemnaker sendiri pun belum terintegrasi secara maksimal. Melihat permasalahan di atas, perlu adanya perbaikan guna meningkatkan proses bisnis yang ada dan mempermudah pegawai menjalankan tugasnya. Sehingga Dispernaker sedang merencanakan untuk memperbaiki sistem informasi ini. Dalam mengatasi permasalahan ini, peneliti menemukan sebuah gagasan untuk melakukan penelitian membuat perencanaan strategis. Penelitian ini dilakukan dengan melihat lingkungan bisnis serta sistem informasi secara internal dan eksternal sesuai kondisi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode Ward and Pippert dengan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Konsep metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu peneliti mulai mengumpulkan berbagai materi yang dapat mendukung peneliti dan mampu memberikan informasi yang memadai. Untuk tahap kedua yaitu dilakukan proses pengumpulan data dan melakukan wawancara dan observasi. Kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan bisnis serta lingkungan sistem informasi secara eksternal dan internal menggunakan analisis SWOT, analisis value chain, analisis PEST, analisis Five Force Model, dan analisis McFarland. Perencanaan strategis menurut Uridatama yaitu adalah menciptakan strategis bisnis baru bagi sebuah organisasi. Sedangkan perencanaan strategis menurut Harris merupakan dasar
untuk melakukan penerapan sistem informasi guna memperoleh manfaat bisnis bagi sebuah organisasi. Menurut Wijaya, perencanaan strategis sistem informasi juga dapat menjadi salah satu faktor bagi sebuah organisasi dalam memperoleh keunggulan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis dari jurnal ini. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal. Tahapan awalnya penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal eksternal. Yang kedua yaitu adalah analisis lingkungan sistem informasi. Selanjutnya dilakukan analisis metrik McFarland yang merupakan analisis dengan melihat kondisi sistem informasi secara internal. Yang ketiga yaitu strategis bisnis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan di Dispernaker Kota Salatiga. Rekomendasi tersebut yaitu yang pertama, membuat sistem informasi pada bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan untuk menyimpan data-data yang ada sehingga data tidak mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Yang kedua, membuat website resmi di Dispernaker Kota Salatiga untuk memberikan informasi tentang program kerja, baik industri dan tenaga kerja yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengoptimalkan aplikasi Devinfo Kerja Kemenaker berbasis telekonferensi atau video conference dan sistem seleksi kemampuan dasar. Lebih dioptimalkan dalam penggunaannya. Memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada mengenai sistem informasi. Yang kelima, menambah sumber daya manusia yang terampil terkait sistem informasi. Yang terakhir yaitu perlu adanya peningkatan keamanan sistem informasi seperti backup dan maintenance secara rutin. Selanjutnya dilakukan strategis manajemen sistem informasi. Analisis yang telah dilakukan saat ini belum memiliki penanganan khusus pada sistem informasi. Melihat kondisi tersebut, Dispernaker perlu memiliki divisi sistem informasi untuk pembuatan pengembangan sistem informasi. Untuk pembuatan dan pengembangan sistem informasi ini perlu adanya peningkatan anggaran pada Dispernaker Kota Salatiga. Yang selanjutnya yaitu adalah strategis TI. Mengetahui sistem informasi TI yang saat ini digunakan, perlu adanya pengembangan aplikasi untuk meningkatkan kinerja pada Dispernaker Kota Salatiga. Salah satunya perlu adanya maintenance dan perlu ditingkatkan sumber daya seperti hardware, sesuai dengan kebutuhan setiap bidang. Yang selanjutnya adalah aplikasi portofolio. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, menghasilkan usulan portofolio. Hasilnya kemudian dilakukan rencana implementasi yang dapat dilakukan di Dispernaker Salatiga dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini yaitu Dispernaker Kota Salatiga saat ini belum memiliki perencanaan sistem informasi. Kondisi sistem informasi yang ada belum dapat menyimpan data dengan baik dan perlu adanya yang baru untuk mempermudah proses kerja dalam organisasi. Dengan adanya penelitian perencanaan strategis SI pada Dispernaker Kota Salatiga dengan metode Work and Prepared menggunakan analisis SWOT, Value Chain, PEST, 5 Force Model, dan McFarland dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki dan yang harus dikembangkan. Perencanaan strategis yang telah dilakukan menghasilkan rekomendasi portofolio aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Dispernaker Kota Salatiga. Kemudian portofolio ini dapat diimplementasikan 4 tahun ke depan. Sarannya yaitu yang pertama, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dapat diimplementasikan agar proses kinerja Dispernaker Kota Salatiga lebih optimal. Yang kedua, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi ini dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi belum meliputi seluruh aspek karena hanya melihat kinerja organisasi yang lebih berfokus pada bidang industri dan tenaga kerja. Sekian penjelasan tentang jurnal perencanaan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perencanaan arsitektur enterprise oleh Mas Fajri. Terima kasih.